Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang institusi keuangan publik dalam ekonomi Islam. Pada mata kuliah Keuangan Publik Islam dengan dosen pengampu Andi Rio Makula Wahyu oleh kelompok 8 yang beranggotakan Hasriana, Miranda Ibrahim, dan Ainun. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu 1. Institusi Baitul Mal. 2. Bait al-Mal wa at-Tamwil. 3. Institusi keuangan Islam kontemporer. Adapun pengertian Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak atau al-jihad yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Sejarah berdirinya Baitul Mal. Istilah Baitul Mal muncul pertama kali pada tahun kedua Hijriah pemerintahan Islam. Hal ini disebabkan karena adanya percekcokan antar sahabat dalam hal pembagian harta rampasan dari Perang Badar. Baitul Mal sudah berdiri sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun belum terbentuk dalam suatu lembaga yang mempunyai tempat khusus dan diwan atau administrasi yang resmi. Perkembangan Baitul Mal pada masa Khalifah. Pada masa Abu Bakar dikenal sebagai khalifah yang sangat berhati-hati dalam masalah keuangan. Dia tidak mengambil harta umat dari Baitul Mal untuk dirinya sendiri. Pada masa Umar bin Khattab, Umar mengatur Baitul Mal dengan sederhana dan efisien. Dia membangun struktur administrasi, mengelola pendapatan dari penaklukan, dan mengatur pajak berdasarkan agama. Pada masa Utsman bin Affan, Utsman mempertahankan metode administrasi Umar, tetapi memberikan sebagian harta dari Baitul Mal kepada keluarganya. Pada masa Ali bin Abi Thalib, Ali mengembalikan Baitul Mal ke fungsi awalnya sebagai tempat penyimpanan harta untuk kemaslahatan kaum muslimin dan menolak mengambil dana untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak jelas dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan dan sumber dana Baitul Mal. Dibentuknya Baitul Mal dalam negara bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin. Baitul Mal bertugas mengelola harta yang tidak memiliki pemilik jelas dan mendistribusikannya kepada yang berhak, termasuk fakir miskin sesuai dengan prinsip dan hak asasi manusia dalam Islam. Baitul Mal memiliki dua sumber utama. Pertama, fai atau harta dari perdamaian dengan musuh non-muslim termasuk jizyah dan kharaj. Kedua, zakat. Selain itu juga ada sumber tambahan mencakup harta warisan tanpa ahli waris, harta alam yang bermanfaat, harta subha, wakaf, dan harta yang diwasiatkan lebih dari sepertiga. Dana Baitul Mal digunakan untuk kesejahteraan umat Islam dan pengelolaannya mencakup distribusi kepada kelompok tertentu seperti keluarga Nabi, yatim piatu, fakir miskin, dan musafir. Yang kedua, Bait al-Mal wa at-Tamwil atau biasa disingkat menjadi BMT. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran penting dalam keuangan publik Islam. Fungsi utama BMT adalah memberikan layanan keuangan mikro syariah kepada anggotanya. Tujuan BMT dalam keuangan publik Islam adalah untuk memperkuat sistem keuangan syariah dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka. BMT juga bertujuan untuk mempromosikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pengelolaan usaha BMT. Pengelolaan BMT dalam keuangan publik Islam melibatkan berbagai aktivitas, termasuk manajemen risiko, manajemen keuangan, dan pemasaran. BMT juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap anggotanya dan masyarakat.
dan diharuskan untuk terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan kesejahteraan sosial dan pengembangan ekonomi syariah. Penghimpunan dana BMT. Penghimpunan dana dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dari anggota dan masyarakat melalui tabungan, deposito, dan investasi. Penghimpunan dana ini bertujuan untuk memperkuat modal BMT dan meningkatkan kemampuan BMT dalam memberikan layanan keuangan syariah kepada anggota dan masyarakat. Pembiayaan dana BMT. Pembiayaan dana dilakukan dengan cara memberikan pinjaman kepada anggota dan masyarakat yang membutuhkan. Pembiayaan ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti prinsip bagi hasil atau biasa disebut dengan mudharabah dan prinsip jual beli murabahah. Dalam keuangan publik Islam, BMT juga dapat melakukan pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti proyek-proyek infrastruktur, perumahan, dan pertanian. Yang ketiga, institusi keuangan Islam kontemporer. Adapun pengertiannya adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan depository syariah atau lebih dikenal dengan perbankan syariah adalah lembaga yang berprofesi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah memiliki fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga yang menyediakan jasa perbankan seperti penghimpunan dana, pembiayaan, dan penyaluran dana. Lembaga keuangan syariah non-depositoris, bukan bank. Lembaga keuangan syariah non-depositoris atau biasa disingkat menjadi LKSND adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah namun tidak menerima simpanan dana seperti halnya bank. LKSND berfokus pada penyediaan jasa keuangan syariah seperti pembiayaan, investasi, asuransi, dan jasa konsultasi keuangan. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.